Apotheosis, Ascension to Go Chapter 2018, Captain. Pada saat ini, tiga tetua pedang tidak memiliki banyak keraguan. Pendekar pedang berkata dengan sedih. Pendekar pedang miskin telah berjalan di dewa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, melakukan perbuatan baik yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya jatuh ke dalam harta iman. Seperti kata pepatah, ketiganya sedih. Reputasi pendekar pedang di bidang para dewa sangat bagus, dan juga karena etika keluarga ini. Keluarga mereka jarang berkonflik dengan keluarga lain untuk kepentingan mereka sendiri. Jika mereka dapat melakukan apa yang mereka bisa, mereka akan membantu orang lain dalam menghadapi beberapa intimidasi. Sama seperti pendekar pedang itu ditikam oleh tombak bertahun-tahun, mengetahui bahwa dia harus mati. Dia masih mengingatkan Luo Zeng dengan kesadaran yang tersisa, dan harus berhati-hati dengan tombak hitam. Ini tidak baik untuk pendekar pedang itu sendiri. Tetapi itu bisa bantu orang yang datang terlambat menghindari bahaya. Ini adalah obsesi Souren. Bagaimanapun, aku bisa berterima kasih telah mengembalikan tulang pendekar pedang itu. Atau terima kasih, kata Jianxin tulus. Aku harus berterima kasih kepada pendekar pedang untuk para pendahulunya. Luo Zeng menjawab dengan tiba-tiba. Setelah tulang pedang dengan hati-hati menyimpan kerangka itu, Luo Zeng segera berkata, masih ada sesuatu di depan. Saya ingin tahu apakah beberapa manula dapat membantu. Pendekar memandang Luo Zeng dan berkata, tolong katakan. Kali ini, aku akan berpartisipasi dalam putaran besar Yu Luobai, tapi aku tidak tahu di mana dia sekarang. Jika ada berita, bisakah kau memberitahuku? Tanya Luo Zeng. Ketika saya mendengar ini, Jian Jian dan Jianxin saling memandang dan tersenyum. Pendekar pedang mengangguk kemudian, masalah kecil, tidak peduli di kota mana pendekar pedangku dia muncul. Aku akan memberitahumu pertama kali. Seperti yang dia katakan, seekor burung hijau terbang, dan setelah sebuah lingkaran di atas kuil, jalan jatuh ke tangan pedang. Di bawah pedang, sosok batu giok di kaki burung zamrud diturunkan dan dihancurkan. Ketika dia menghancurkan batu giok, sebuah kesadaran telah mengalir ke pikirannya. Pedang itu terampas sedikit, dan kemudian dia tertawa, itu kebetulan. Surat dari kota pedang-pedang. Jantung Luo Zeng melonjak dan dia menyadari apa yang telah dia dengar. Dia mendengar pedang berkata, Yu Taibai membawa seorang wanita melalui putaran pertama penyaringan kota pendekar pedang. Dan wanita itu memenangkan 10 pada putaran pertama screening. 7 pedang. Apa? Mata Luo Zeng tiba-tiba memancarkan cahaya yang bagus. Meskipun jaring tidak memiliki ilusi untuk memberitahu Luo Zeng, tidak dapat dihindari bahwa Yu Taibai akan berpartisipasi dalam perselisihan. Namun, ini bukan hal yang sepenuhnya pasti, dan sikap Luo Zeng juga harus curiga. Mendengar berita ini, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Dengan kecepatan Yu Taibai, dia seharusnya sudah tiba. Aku akan mengambil alih kamu. Luo Zeng meninggalkan aula bersama Jian Yan dan yang lainnya, dan pergi ke tepi tiang utama. Segera setelah itu, dia sekali lagi datang ke pintu masuk ke pengetahuan. Ketika dia tiba, dia melihat bahwa para dewa atas memasuki pengetahuan. Luo Zeng, di sisi pintu masuk, melihat sosok kekar mengenakan jubah putih berdiri di tempatnya. Sekali lagi, saya melihat sosok itu, dan hati Luo Zeng melahirkan sedikit nafas. Jika Anda mengatakan yang ideal, cita-cita Luo Zeng adalah memanjat ke seni bela diri. Pada saat wawasan Luo Zeng, hidup dan mati mewakili puncak. Penampilan pria ini, menggunakan kurang dari satu napas waktu, sepenuhnya menumbangkan kognisi Luo Zeng. 1/10 dari kekuatan sudah cukup untuk bunuh diri. Kekuatan yang kuat dan luar biasa selalu mengejutkan jiwa Luo Zeng, dan karena dia mengambil Luo Qi, itu juga memberi Luo Zeng kekuatan pendorong. Luo Zeng tidak menyangka bahwa sampai dia berkultivasi menjadi dewa, dia benar-benar berdiri di depan pria ini. Yu Taibai merasakan tentang kesempurnaan hebat dari pendekar pedang itu. Kali ini dia menoleh dan matanya tiba-tiba jatuh pada Luo Zeng. Dia sepertinya mengharapkan sang jenderal, wajahnya tidak goyah, hanya sedikit senyum licik, seolah-olah tersenyum licik, seolah-olah semuanya harus seperti ini. Taibai Xiong akan datang ke ilmu pedang. Biarkan aku bercahaya. Pedang, hati pedang dan tulang pedang bergoyang di depan. Yu Taibai juga mengembalikan upacara itu. Keluarga Luo tidak memiliki perselisihan seperti pendekar pedang itu. Dulu cukup bagus. Namun, terakhir kali keluarga Luo dan perselisihan gembala, keluarga pedang memilih diam karena berbagai alasan. Karena alasan diam tidak diketahui oleh orang luar. Setelah beberapa set tamu, 3 penyempurnaan hebat dari keluarga pedang juga tahu bahwa Yu Taibai dan Luo Zeng memiliki sesuatu untuk dibicarakan dan pergi dengan sadar. Lalu Yu Taibai tersenyum tipis dan menatap Luo Zeng. Saya tidak tahu mengapa, pada saat ini, Luo Zeng tidak tahu harus berkata apa, dan pertunjukannya sangat sunyi. Setelah bosan sebentar, dia berkata, bagaimana dengan saudara perempuan saya? Yu Taibai tersenyum sedikit, dia berpartisipasi dalam putaran kedua pemutaran film. Luo Zeng mengerutkan kening, apakah ada bahaya? Bakat Luo tidak lebih rendah dari kamu. Dia sekarang telah menjadi dewa yang baik. Ini langkah besar. Bagaimana menurutmu? Yu Taibai tertawa. Oh, hari-hari tua itu seperti foto lama, terlintas di benaknya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Kamu seharusnya punya banyak pertanyaan, kata Yu sambil tersenyum. Masalahnya memang terlalu banyak. Jadi Luo Zeng tidak tahu harus bertanya apa. Setelah berpikir sebentar, Luo Zengcai melihat pintu masuk ke kesepian dan berkata, mengapa kamu membiarkan Luo Wei berpartisipasi dalam perselisihan? Di alam bawah sadar, tidak peduli apapun tata letak yang dimiliki Lu Yi dan Yu Taibai, seharusnya saudaranya yang melakukannya, dan tidak boleh membiarkan Lu Yi mengambil risiko. Yu Taibai tersenyum dan berkata, memang benar Luo Wei tidak boleh terlibat, tetapi Anda belum datang ke Zhou Lingshan, saya hanya bisa menggunakan alternatif ini. Apa tujuan dari perselisihan itu?
Jangan katakan padaku benar-benar hanya untuk mengeksplorasi puncak Shinto. Luo Zeng terus bertanya. Mempelajari batas-batas Shinto, menguraikan Sanskerta, membantah makna Shinto, membahas makna sebenarnya dari Tao. Di permukaan, tujuan ilmu pedang memang benar, dan juga telah menarik banyak dewa sejati. Faktanya, ada alasan utama mengapa pendekar pedang memegang pertikaian Tao. Bahkan para Santa tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Jika mereka benar-benar menarik sekelompok dewa sejati, mereka dapat menyelesaikan masalah tersebut. Karena itu, sejak awal, Luo Zeng cukup curiga dengan tujuan perselisihan. Yu Taibai terdiam untuk sementara waktu, tetapi kali ini dia menjawab dengan fasih, benar sekali. Pendekar pedang telah berdebat sejak awal. Tujuannya bukan untuk ini, tujuan mereka adalah untuk mendapatkan tulang. Tulang-tulang di sisi yang lebih kuat dari pantai. Tatapan Luo Zeng sedikit melintas. Sepertinya tidak ada ilusi untuk memberitahumu, Yu Taibai tertawa. Mungkin juga 99. Luo Zeng tiba-tiba memiliki perasaan bahagia, setidaknya apa yang dia tahu, di luar harapan Yu Taibai. Yu Taibai menggelengkan kepalanya, wanita tidak tertarik dengan ini. Lagi pula, dia mengulurkan tangan dan dibawa tirai cahaya redup untuk menutupi keduanya. Beberapa kata, tidak cocok untuk transmisi, bahkan pedang. Apa identitas kerangka itu? Luo Zeng bertanya lagi. Kapten, Yu Taibai menunjuk ke langit, dan menunjuk ke tanah, kapten dari seluruh wilayah dewa.